Ibu
membuka hati kami Bapa yang baik. Mari masuk Tuhan Yesus, mari masuk Bapa yang baik, dan mari Kau menjamah kami. Lihat setiap tetesan air mata kami umat-Mu Tuhan, dengar setiap jerit tangis kami umat-Mu Tuhan. Dan mari Bapa yang baik, Kau boleh mengerti setiap kerinduan kami. Mari Bapa yang baik, Kau boleh menguasai kehidupan kami. Kau boleh memimpin kami umat-Mu Tuhan, yang malam hari ini Yesus membuka hati untuk Kau boleh masuk, untuk Kau boleh bekerja, untuk Kau boleh mengurapi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat malam hari ini kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau boleh berfirman Tuhan melalui mulut dan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak terkasih Tuhan. Saya percaya kita umat Tuhan senantiasa pasti keadaan sehat walafiat dan dijauhkan daripada yang namanya COVID atau Corona. Haleluya. Baiklah Ibu Bapak terkasih Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan akan diberikan bagi kita semua. Mari buka hati kita agar firman yang kita dengar, kita renungkan ini bisa kita nikmati juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan di dalam setiap apapun dalam kehidupan kita ini. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya undang kita umat Tuhan untuk bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat ke-14 sampai dengan pada ayat yang ke-20. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan baca bagi kita semua. Mari kita boleh perhatikan firman Tuhan dan boleh kita menyimak firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan lepaskanlah mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya akan baca bagi kita di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-14 sampai ke-20. Jagalah hatimu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, firman ini sungguh sangat luar biasa. Firman ini membuat kita sebenarnya lega kalau benar-benar kita hayati dan kita nikmati. Hari ini hendaklah
Apakah engkau umat Tuhan menyadari bahwasannya perlindungan Tuhan itu ada padamu? Ingat, Tuhan itu mencari kita, menggenggam kehidupan kita. Tuhan itu merangkul kita, dan Tuhan itu selalu menanti kedatangan kita. Dan apapun kita sekali lagi, ingat Ibu Bapak sama kasih Tuhan, Dia selalu buka hati bagi kita. Hari ini umat Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berlindung kepada naungan Tuhan, untuk tetap memuji dan memuliakan namanya, untuk tetap memiliki jiwa yang terus berharap kepada Dia. Nah, hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita umat Tuhan yang saat ini yang mengalami yang namanya keadaan-keadaan buruk. Hari ini Tuhan mengajarkan umatnya dan mengingatkan kepada setiap umatnya untuk tetap bersandar kepada Dia. Di ayat 14 itu berkata tadi, janganlah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita umat Tuhan untuk saat ini, jadilah orang-orang Kristen yang jujur. Jadilah orang-orang Kristen yang mampu menjaga lidahnya, mulutnya atau bibirnya, menjaga tubuhnya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Ada zaman sekarang ini kita ketahui atau kita temui banyaknya Ibu Bapak kasih Tuhan, orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga dan tidak bisa menjaga mulut dan tidak bisa menjaga bibir mereka. Ada banyak kita lihat dan ketahui saat-saat ini, orang kalau berbicara itu selalu kasar, dan banyak juga yang sering mengeluarkan kata-kata kotor. Bukan hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka orang-orang yang kita sebut orang Kristen juga sering seperti ini. Nah, hari ini Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, mari jangan kita terpengaruh oleh lingkungan jahat. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang di sekitar kita yang menjatuhkan kita. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan yang kotor. Tapi hari ini mari biarlah akan terpengaruh oleh firman Tuhan. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, orang yang seperti ini biasanya mampu untuk menjaga hidupnya, menjaga mulutnya, menjaga lidah. Kita ketahui bahwa lidah ini tidak bertulang. Ibu Bapak kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan juga berkata bahwasanya lidah ini tajam, dan lidah ini terkadang menguasai kehidupan kita. Tapi hari ini mari, saat firman Tuhan disampaikan kepada kita, mari Ibu Bapak sama kasih Tuhan sadarlah. Jadilah orang Kristen yang mampu menjaga lidahmu. Jadilah orang Kristen yang mampu untuk menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu. Mari jaga Ibu Bapak sama kasih Tuhan. Mari jaga segala sesuatunya itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan.
Kita berkata kita bersandar kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa menjaga tubuh, tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga hidup kita, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Kita berkata aku setiap hari berseru kepada Tuhan, tapi kalau hidupmu dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor, itu sama dengan nol. Jadi hari ini mari ubah itu untuk kau boleh menjaga dan menahannya. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan saat ini yang ada di hadapanmu. Mari jadi orang Kristen yang tetap pegang teguh kebenaran firman. Mari jadi orang Kristen yang setia mengucapkan kata atau mengeluarkan kata-kata itu. Kata-kata yang dikeluarkan itu adalah firman. Kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyegarkan jiwa, kata-kata yang menyemangati, bukan menjatuhi. Kata-kata yang benar-benar membuat orang sukacita, bukan mengutuki. Tapi mari gunakan mulutmu, gunakan bibirmu, lidahmu untuk apa? Untuk memberkati, bukan untuk meludahi orang-orang sekitar. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hari ini waktunya untuk hidup kita boleh diproses, boleh dibentuk oleh Kristus. Firman Tuhan berkata, jagalah hidupmu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang buruk. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari hari ini kita boleh umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, mencari perdamaian, bukan mencari permusuhan. Mari kita boleh hidup dengan mencari damai. Kita boleh hidup dengan mencari wajahnya Tuhan. Kita boleh hidup dengan mencari kemuliaan daripada Tuhan. Kita boleh hidup dengan bersama. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hal yang luar biasa yang senantiasa orang Kristen, umat Tuhan secara khusus yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang benar-benar siap dan hatinya memang dibuka atau terbuka untuk dia boleh masuk. Biasanya Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, orang-orang yang seperti ini, kita umat yang seperti ini memiliki banyak tantangan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa matanya tertuju kepada kita, matanya tertuju kepada kita yang menangis, telinganya tertuju kepada kita, umat Tuhan yang belum terlihat minta tolong. Sesuai firman Tuhan juga berkata, orang yang berseru, orang yang berserah, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata, Tuhan menolong, tidak menunda-nunda waktunya. Nah, inilah saatnya kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita boleh cari wajah Tuhan, cari kemuliaan Tuhan. Mari kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anak, ajak keluargamu, dan merangkul mereka untuk tetap bersama dengan Kristus. Firman Tuhan di ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi tidak sia-sia kita menangis, tidak sia-sia orang berteriak minta tolong kepada Tuhan, tidak sia-sia orang berseru dan memanggil nama Dia. Sebab firman Dia berkata, mereka yang berseru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari semua beban-beban mereka, dari semua kekhawatiran mereka, dari semua masalah mereka, dari semua tantangan yang ada di hadapan mereka, dari semua duri-duri yang menusuk. Dan Tuhan menjauhkan kita daripada musuh-musuh kita. Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwasanya Tuhan itu dekat kepada kita dan Dia tidak jauh daripada
orang Kristen yang percaya mengalami proses ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, Ibu Bapak kasih Tuhan, mari jadi orang percaya yang mengalami proses yang daripada Tuhan. Nah, saat engkau mengalami proses daripada Tuhan, maka kau akan merasakannya. Ternyata beginilah proses daripada Tuhan. Dan yang kita percayalah saat proses itu terjadi pada dirimu, Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan membiarkan terjadi. Tetapi Tuhan akan tetap memegang kuat engkau, sehingga engkau tidak mengalami namanya kemalangan, tapi engkau akan mengalami namanya sukacita di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak seorang kasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwasanya Tuhan itu membebaskan jiwa kita, membebaskan hidup kita dari yang namanya belenggu-belenggu maut atau belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kita, yang membuat hidup kita itu sesak, yang membuat kita itu terhimpit. Tuhan membebaskan kita jikalau kita benar-benar datang di hadapan Dia. Hari inilah saatnya Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan bagi umat Tuhan, biar senantiasa bukan hanya sebagai pegangan dan renungan, tapi bisa menjadi alat untuk kau gunakan dalam kehidupan. Biarkan firman Tuhan yang kau dengar juga menguatkan engkau di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Mari bawa suamimu, istrimu, keluargamu untuk tetap terus berserah di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah jika engkau berserah, engkau mencari Tuhan, maka Dia akan ada di hadapanmu dan Dia akan tersenyum kepadamu, dan Dia pasti akan berkata, aku telah membebaskan dari segala sesuatu yang menghimpit hidup. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, malam hari ini biarlah kita mengalami yang namanya proses. Sekalipun proses itu sakit, sekalipun proses itu mungkin sangat sulit, dan sekalipun proses itu mungkin bertentangan dengan batinmu, tapi mari jalani dengan tulus. Jikalau engkau yang membuka hati, mari berserah, jalani dengan benar-benar di hadapan Tuhan, jalani dengan penuh kesabaran. Maka yang kita percayalah, firman Tuhan berkata kau akan dibebaskan dari segala sesuatunya, dan Dia akan melindungi. Dan firman Tuhan berkata di ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, hari ini imani firman Tuhan dan yakini bahwa hidupmu pasti akan mengalami namanya proses yang mampu mengubah engkau menjadi lebih baik, proses yang mampu membentuk engkau sesuai dengan keinginannya Tuhan, dan proses yang membuat imanmu semakin kuat di hadapan Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya mau ajak kita kembali untuk terus berlindung di hadapan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, sebab saat kita berlindung di hadapan Tuhan, firman-Nya berkata Dia akan terus senantiasa menjaga, menyertai-mu, dan Dia akan selalu terus senantiasa memperhatikan hidup, sehingga engkau tidak akan mengalami yang namanya kesusahan. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, yakinlah bahwa mata Tuhan itu tertuju bagi kita umat Tuhan, dan yakinlah bahwa Dia selalu mendengar dan memperhatikan kita. Yakinlah Ibu Bapak kasih Tuhan, dan tetaplah malam hari ini, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah miliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan saya mau
tersenyum sekalipun pencobaan itu sangat menyakitkan. Namun mari jadi orang Kristen yang mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan kembali. Umat Tuhan yang dikasihi, yakin dan percayalah Tuhan itu sungguh sangat menyayangi engkau. Tuhan itu sungguh sangat merindukan engkau. Dan yakin dan percayalah Tuhan itu terus bekerja atas dirimu. Untuk itu mari datang dengan mengaji di hadapan Tuhan. Mari datang dan katakan bersamamu Tuhan, ku tetap tenang bersamamu Tuhan, hidupku aman. Dan saat aku bersama dengan Tuhan, hidupku itu penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Malam hari ini umat Tuhan yang dikasihi, jangan biarkan kembali firman Tuhan itu yang kau dengar berlalu. Jangan biarkan hanya didengar, tapi mari nikmati. Mari boleh engkau renungkan siang dan malam. Dan mari ajak keluarga untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami umat-Mu untuk terus berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan umat-Mu untuk terus berseru kepada-Mu Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk terus memanggil nama-Mu Tuhan. Karena kami yang tidak percaya, saat kami memanggil Engkau mendengar Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi terang dan menjadi pelita dalam hidup kami. Dan setiap langkah kami Tuhan, boleh Engkau berani dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau ajak umat Tuhan malam hari ini untuk kita boleh mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Pujian ini berkata, Engkau ada bersamaku Tuhan, di setiap musim hidupku Engkau tetap bersama denganku. Dan pujian
yang boleh kami umat-Mu menikmatinya, dan boleh kami umat-Mu Tuhan senantiasa memegang teguh dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu di dalam hidup kami berbuah manis Tuhan, dan biarlah kami Tuhan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu, sehingga kami umat-Mu mampu menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan di dalam mengalami yang namanya cobaan-cobaan, dan kuatkan setiap umat-Mu Tuhan Yesus, yang dimana masa-masa sekarang ini kami mengalami hal-hal banyak Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang masalah kami hadapi saat ini, apapun problema Tuhan, dan kerikil-kerikil setajam apapun itu, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Kau boleh campur tangan senantiasa Bapa yang baik, dan biarlah di new normal ini Tuhan Yesus, kami mampu menjalani rutinitas kami ini seperti biasa, tapi tetap menjaga segala sesuatunya dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini, memulihkan setiap kota-kota, memulihkan setiap negara-negara, dan memulihkan setiap umat-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah memulihkannya dan memberi hujan pemulihan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Jamalah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, dan jamalah setiap umat-umat-Mu yang selalu merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya dalam hidup mereka. Dan jamalah kami Tuhan, sehingga kami biar berjalan bersama dengan Kristus. Jangan biarkan kami umat-Mu menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Biarkan kami berjalan bersama-Mu di jalan yang Tuhan tentukan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang malam hari ini terus bekerja bagi kami. Dan mari jamaah Tuhan, hamba-Mu membalas sidang kami semakin pulihkan, semakin kuatkan, dan semakin sehatkan kembali. Biarlah hamba-Mu melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi beliau. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami tak lupa berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan, baik itu fakir miskin, janda-janda, maupun anak-anak yang terlantar. Mari Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka. Mari cukupkan segala keperluan mereka. Kami percaya Tuhan berkat melimpah atas mereka, dan kami percaya Tuhan Yesus, mata-Mu pasti tertuju untuk melihat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatunya. Dan malam hari ini, biarlah setiap tidur umat-Mu Tuhan Kau berkati. Dan apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Baiklah umat Tuhan, malam hari ini sebelum kita